Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Osama dengan NIM 0805 1382 0250 82. Baik, jadi sini saya akan mempresentasikan tentang CMD. Nah, untuk pengertian CMD itu CMD itu adalah singkatan dari Command Prompt. Istilah ini bisa didefinisikan sebagai suatu perintah DOS yang disampaikan dalam bentuk teks dengan CMD. Anda bisa mengakses komputer sebagaimana Anda mengaksesnya melalui Windows. Tapi perlu diketahui juga, ternyata CMD ini memiliki fungsi lain yang begitu signifikan. Malah ada pihak tidak bertanggung jawab yang menggunakan CMD sebagai salah satunya sarana melakukan peretasan. Kode CMD itu seringkali digunakan oleh para hacker untuk melakukan peretasan terhadap komputer Anda. Karenanya bagi Anda yang sering melancarkan di dunia maya, Anda harus ekstra hati-hati. Instalkan antivirus original dan selalu aktifkan Windows supaya komputer Anda tidak mudah untuk ditembus oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab di luar sana. Jika password administrator Anda sampai didapatkan oleh mereka, jadi CMD ini bisa menjadi salah satu jalan untuk melakukan peretasan terhadap komputer Anda. Nah, adapun fungsi dari CMD itu yang harus Anda tahu. Bagi Anda yang masih awam, tuh masih kurang pengetahuan, pastikan Anda tahu kalau CMD itu memiliki banyak fungsi yang akan sangat bermanfaat bagi Anda. Semakin banyak fungsi CMD yang Anda kuasai, sudah tentu semakin besar keuntungannya yang Anda dapatkan. Berikut ini beberapa fungsi dari CMD yang mungkin belum Anda ketahui. Yang pertama itu menganalisa kondisi jaringan internet. Fungsi CMD yang pertama ini bisa Anda praktikkan dengan mudah adalah untuk menganalisa kondisi jaringan internet dari sebuah situs. Istilahnya ping. Ping ini bisa Anda gunakan untuk melihat respon dari sebuah situs terhadap komputer Anda. Nah, caranya ketika ping diikuti alamat dari sebuah situs seperti misalnya ping Google.com, secara otomatis akan terlihat speed dari koneksi yang dibagikan bersama situs tersebut. Anda bisa juga menggunakan alamat IP dari sebuah situs sebagai pengganti nama situs tersebut. Nah, fungsi yang kedua itu melihat status aktivitas Windows. Tidak hanya untuk mengecek kondisi jaringan internet saja, CMD bisa juga Anda gunakan sebagai sarana untuk mengecek status aktivitas Windows. Seperti biasa, Anda harus masuk terlebih dahulu dalam aplikasi Command Prompt, kemudian ketikkan kata slmgr atau DLV, dan secara otomatis akan keluar jendela baru yang berisikan informasi Windows yang Anda gunakan dan status aktivitas dari Windows tersebut. Fungsi yang ketiga itu mengecek kondisi hard disk. Selanjutnya, Anda bisa juga mengecek dan menganalisa kondisi hard disk dengan menggunakan fungsi CMD. Pertama-tama Anda harus masuk ke dalam Command Prompt. Kemudian ketikan kata chkdsk untuk komputer yang menggunakan OS atau Vista atau XP. Biasanya layar akan langsung blank hitam, dan kemudian akan muncul
persentase progres pengecekan hard disk oleh CMD itu sendiri ya. Anda hanya tinggal menunggu progres tersebut hingga selesai. Fungsi yang keempat itu melihat histori WiFi yang pernah terhubung. Nah, fungsi CMD selanjutnya adalah untuk melihat histori dari WiFi yang pernah terhubung ke dalam jaringan komputer atau laptop. Caranya juga sangat mudah untuk dipraktikkan. Pertama-tama, Anda hanya perlu membuka CMD, klik Start, Aksesoris, kemudian klik kanan pada Command Prompt, Open as Administrator. Setelah CMD terbuka, selanjutnya ketikkan Next will show file tanpa tanda kutip. Secara otomatis akan keluar daftar nama dari beberapa jaringan WiFi yang pernah terhubung ke komputer Anda. Nah, mungkin hanya itu dari materinya. Sekarang kita uji coba atau praktikkan ke command prompt. Ketik cd spasi titik 2 enter, ketik lagi cd spasi titik 2. Selanjutnya masuk ke data D. Ketik md spasi tanda kutip yang kedua itu ke tempat folder kedua, yaitu ketik md spasi tanda kutip laporan komputasi kutip. Ketik md spasi tanda kutip laporan kutip. Jadi langsung bisa kita cek dengan ketik dir. Nah, kita perbesar lagi. Di sini lihat sudah ada foldernya laporan komputasi 1 dan laporan komputasi 2. Kita cek langsung di foldernya, mengecek ada atau enggaknya. Jadi di sini sudah ada ya, laporan komputasi 1 dan laporan komputasi 2. Terus klik cd spasi ketik folder tadi laporan komputasi 1, terus ketik dir. Terus kita klik dir. cd titik kita akan membuat folder dalam folder ini cd spasi laporan
spasi jadi ketik membuat file dalam folder. Cara ketik copy spasi con, ketik copy con spasi nama file titik doc. Jadi sini kita buat isi file misalnya halo. Sini saya akan buat halo ini saya semua isi folder isi filenya itu halo Microsoft Word, terus diakhiri dengan ctrl-z. Nah kalau sudah ada tulisan one file COVID itu berarti sudah berhasil. Selanjutnya menulis copy con spasi terus spasi ketik not pt txt enter. Kita tulis lagi isi filenya yaitu halo not terus akhiri dengan Ctrl Z. Terus tadi sudah berhasil, terus ketik lagi copy con excel dot xls, terus tulis di sini halo cross cup terus spasi excel Ctrl Z enter. Oke, berhasil. Kita cek dulu, ketik dir enter. Di sini terdapat di foldernya file-file tadi ada semua dari Excel, not Word. Jadi artinya itu berhasil. Terus kita cek juga di folder tadi, terus di sini. Nah, sini biar simpan ada semua Excel, not Word. Kita ketik sini start spasi nama file yang akan kita kita buka. Sini kita buka dengan
Excel, ketik Excel, ketik XLS. Nah, ternyata terbuka sini Excel ada. Tadi sudah kita klik kan, my file tadi ini start Excel .ls kemarin tadi muncul kan file Excelnya. Sekarang ketik start not text terus enter. Nah, di sini berhasil juga untuk not textnya. Selanjutnya kita buka Word, ketik start Word titik TOC enter, dan itu pun sama, Word pun bisa, artinya itu berhasil. Lalu apabila kita ingin mengubah file, kita ketik rename spasi file yang lama Excel .ls gimana jadi nama filenya lama tadi namanya XLS. Nah, terus saya ganti dengan nama file yang baru itu msxl.xls. Ya, enter. Terus kita cek apakah sudah berubah atau belum dengan ketik dir. Kita ketik dir, terus kita enter. Oke, berhasil. Yang tadinya xl.xls sekarang menjadi msxl.xls. Terus untuk menyalain file kita ketik dengan copy spasi d titik 2 garing ketik garing, terus ketik laporan komputasi 1 nama filenya, terus ya jadi garing lagi ketik not.txt spasi ketik d titik 2 garing tulis nama file laporan komputasi 2, terus enter. Nah, oke, setelah ketik move spasi d titik 2 garing tulis nama file laporan komputasi 1, terus garing tulis nama filenya tadi word .doc, terus spasi ketik d titik 2 garing laporan ketik nama filenya, nama foldernya laporan
komputasi 2, kemudian enter. Oke, kita keluar dulu dari yang satu, caranya cd titik 2 enter. Kali cd spasi laporan komputasi 2 enter. Terus tadi kita ketik di, nah itu dia, kita ketik c d titik 2, terus ketik lagi c spasi laporan komputasi 2 dan ketik di. Oke, terus kita cek apakah folder tadi ada. Jadi kita ketik dir, terus kita keluar ketik cd titik Baik, kita keluar, terus kita masuk lagi ketik cd ke laporan. Baik, ke laporan komputasi 1 tadi, enter. Kita cek. Jadi folder pindahkan. Bisa dilihat. Dan setelah itu kita keluar. Kita masuk ke folder latihan 1 lagi. Kita cek. Klik cd spasi terus tekan lagi cd spasi laporan komputasi 1. Nah, sudah kembali. Kita akan menghapuskan, tapi sini kita klik dan spasi nama file yang harus kita hapus tadi apa. Akan menghapus file note teks. Lalu kita cek dengan ketik dir. Nah, kita cek, kita ketik dir enter. Kita keluar dari folder ini, cd spasi titik enter. Kita akan membuat command prompt baru. Terus kita tulis perintah itu cls, terus kita enter. Dah, kita ke command prompt yang baru. Jadi di sini mau
melihat tanggal atau menentukan tanggal, kalian ketik dat terus enter. Kalau mau merubah tanggal tinggal rubah aja tanggal sekian, tanggal kemarin atau tanggal hari ini, ketik tanggal, bulan, tahun. Nah sini tidak akan mengubah tanggal, langsung saya enter. Kalau mau kan command prompt ini ada putih hitam cuman. Nah kalau kita mau merubah warnanya, kita ketik color spasi garing terus tanda tanya, enter. Nah ada warna black, blue, green, red, gray, black, blue. Kalau mau merubah nama, mau merubah warna, jadi cukup dengan kita klik color spasi C 0, klik C 0. Nah berubah warnanya menjadi warna merah jambu. Jadi C itu C itu black red, warna merah jambu, sedangkan 0 itu ya black command prompt-nya. Nah mungkin hanya sekian dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf karena proses masih dalam belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.